Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, baiklah mari kita belajar untuk yaitu soal-soal ulangan harian pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang yaitu menyantuni anak yatim atau temanya tentang Quran surat Al-Maun. Baik, langsung saja. Yang pertama, dalam mushaf Al-Quran surat Al-Maun merupakan urutan surah yang ke 107 ya. Jadi surat Al-Maun itu dalam mushaf Al-Quran itu adalah menempati urutan yang ke 107. Kemudian langsung saja di ayat soal yang kedua. Surat Al-Maun terdiri dari titik ayat ya, 7 ayat. Kemudian Al-Maun termasuk golongan surah Makiyah. Yang nomor 4, surah Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Kalau surat Al-Maun itu disebut dengan surat Makiyah sebab salah satunya adalah karena turun di kota Mekah. Kemudian surat Al-Maun diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ini juga merupakan satu contoh ciri dari surat Makiyah. Nomor 6, ikhfa syafawi idgham mutamasilain. Idhar syafawi merupakan bagian dari hukum bacaan mim sukun. Jadi hukum bacaan mim sukun itu dibagi menjadi 3 itu tadi. Nomor 7, apabila ada mim sukun bertemu huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Nomor 8, apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya adalah idgham mutamasilain atau idgham mislain atau idgham mimin. Nomor 9, apabila ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka hukum bacaannya idhar syafawi. Itu ya. Selanjutnya, ilmu yang mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu disebut dengan ilmu tajwid. Next, nomor 11, mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib atau fardu kifayah ya. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Wajib untuk sebagian orang. 12, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya wajib. Fardu ya, fardu ain kalau ini. 13, cara menulis surah Al-Maun dengan benar adalah dengan mengetahui huruf hijaiyah yang disambung di awal, tengah, dan akhir. 14, huruf hijaiyah berjumlah 29. 15, kumpulan wahyu Allah yang berupa ayat-ayat Al-Quran lalu dibukukan menjadi sebuah kitab disebut Mushaf Al-Quran. 16, Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. 17, nama surah Al-Maun diambil dari ayat terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Ayat terakhir atau ayat ke-7. 18, pada ayat 1 surah Al-Maun ada kata-kata yaitu dusta. Artinya dusta itu artinya bohong. Selanjutnya, orang yang lalai terhadap sholatnya maka termasuk orang yang celaka. Itu yang menurut surat Al-Maun. 20, riya menurut bahasa artinya pamer. Selanjutnya, nomor 21, sebab turunnya ayat Al-Quran itu disebut juga asbabul nuzul ya. Kemudian 22, membentak anak yatim itu disebut juga dengan perbuatan menghardik. 23, orang yang munafik setiap berkata pasti dusta atau bohong ya. Karena ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata dusta. Kedua,
Jika berjanji mengingkari, yang ketiga dipercaya khianat. Nomor 24, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. 25, hadis tentang menghafal Al-Quran diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian 26, disediakan sebuah ayat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat di samping adalah potongan surah Al-Maun ayat, nah itu ya. Itu adalah ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu ayat yang ketiga. 27, disediakan sebuah potongan ayat alladzina hum yura'un. Ayat di samping artinya, ya ingat itu ada kata yura'un. Yura'un artinya yang berbuat riya. 28, juga disediakan sebuah ayat. Ayat di samping yang bergaris bawah terdapat hukum bacaan, yaitu ada yang di garis bawah adalah mim sukun bertemu dengan ya. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. 29, disediakan ayat juga potong ayat alladzina hum an sholatihim sahun. Yang di garis bawah adalah mim sukun bertemu dengan ain. Maka ayat yang bergaris bawah terdapat hukum bacaan idhar syafawi. 30, salah satu manfaat baca Al-Quran adalah dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.